Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Utami. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Tata Negara Siasah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada masa era reformasi, yang dimana ini tugas mata kuliah dari Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Oke, kita bakal lanjut slide berikutnya. Indonesia itu telah mengalami transformasi politik yang signifikan pada abad ke-20, yang mana terjadinya era reformasi menandai akhirnya dari pemerintahan Orde Baru. Era reformasi ini ditandai dengan perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan Indonesia dan demokrasi serta perubahan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di slide berikutnya adalah latar belakang masa Orde Reformasi. Yang pertama yaitu krisis ekonomi yang melandai Asia Tenggara pada tahun 1997, yang mana ini berdampak pada Indonesia dari nilai rupiah yang anjlok, inflasi meroket, dan ekonomi nasional yang mengalami kemerosatan tajam. Yang kedua yaitu KKN. KKN itu kepanjangan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN ini sudah merajalela selama Orde Baru, yang mana memicu ketidakpuasan rakyat dan menganggap bahwa pemerintah itu tidak adil dan tidak transparan. Yang ketiga yaitu tuntutan reformasi. Gerakan rakyat menuntut reformasi politik dan ekonomi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, adil, dan demokrasi. Yang keempat yaitu jatuhnya Soeharto. Jatuhnya Soeharto termasuk latar belakang dari masa Orde Reformasi, yang mana dia mengundurkan diri pada tahun 1998 pada bulan Mei. Dan di situ juga menandai akhirnya Orde Baru. Lanjut. Slide berikutnya yaitu perubahan sistem pemerintahan. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden. Pembatasan masa jabatan presiden ini menjadi 2 periode, yang mana dulu tidak terbatas. Ini tujuannya untuk mencegah kekuasaan yang terpusat pada satu orang dan adanya pergantian kepemimpinan secara berkala. Yang kedua yaitu pemilihan umum yang secara demokratis. Pemilihan umum yang secara demokratis ini dapat memberikan rakyat untuk memilih hak suaranya secara bebas, untuk memilih presidennya siapa, dan serta pejabat-pejabat lainnya. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memperkuat prinsip demokrasi. Yang ketiga yaitu desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan ini merupakan langkah penting dalam reformasi pemerintahan, yang mana ini bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dari daerah tersebut dan meningkat efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu penguatan lembaga legislatif. Di sini penguatan lembaga legislatif ada 2. Yang pertama DPR dan DPD. Yang pertama DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menetapkan anggaran negara. Yang mana wewenang yang lebih besar dalam menentukan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintah. Yang kedua yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini juga memiliki peran penting dalam membahas, menetapkan undang-undang yang terkait dengan daerah, memberikan suara dan mengawasi kebijakan pemerintah terkait
dengan otonomi daerah. Lanjut ke slide berikutnya, pembentukan lembaga baru. Yang pertama yaitu Mahkamah Konstitusi, yang disingkat dengan MK. Ini dibentuk untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi dan memutuskan hasil pemilihan umum. Ini juga berperan penting dalam menegakkan hukum dan menjaga supremasi konstitusi. Yang kedua yaitu Komisi Pemberantas Korupsi, disingkat dengan KPK. KPK ini dibentuk untuk memberantas korupsi di semua tingkat pemerintahan dan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, serta eksekusi terhadap kasus korupsi. Lanjut slide berikutnya, yaitu reformasi birokrasi dan hukum. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparan, dan akuntabilitas pemerintahan. Dan ini merupakan penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan profesional pegawai, dan menguatkan sistem informasi. Yang kedua, reformasi hukum. Ini bertujuan membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh semua rakyat, serta mencakup revisi undang-undang, peningkatan kualitas hakim dan jaksa, serta upaya untuk memberantas korupsi di bidang hukum. Lanjut, kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers itu di mana media massa mendapatkan keleluasaan atau kebebasan untuk menyampaikan informasi dan kritik kepada pemerintah, yang mana ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Yang kedua, hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini menjadi prioritas dalam era reformasi yang mana mengupayakan otonomi dan kebebasan berekspresi, beragama, serta berkumpul menjadi fokus perhatian dalam penegakan di era reformasi. Slide berikutnya yaitu peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan. Yang pertama yaitu advokasi dan kampanye, di mana masyarakat sipil aktif dalam mengadvokasikan isu-isu dan melakukan kampanye untuk mendorong reformasi untuk perubahan di bidang pemerintahan. Yang kedua yaitu pemantauan evaluasi. Masyarakat membuat organisasi sipil untuk memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja pemerintah dari program-program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Yang ketiga yaitu dialog dan kolaborasi. Masyarakat sipil juga menjalin dialog dengan pemerintah, di mana di sini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program. Yang keempat yaitu pengawasan dan pelaporan. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam pengawasan dan pelaporan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Lanjut, mekanisme pengaturan hubungan pusat dan daerah. Yang pertama itu koordinasi dan sinergi. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Yang kedua yaitu pembagian kewenangan dan dana, di mana pemerintah pusat juga memberikan kewenangan serta dana kepada daerah untuk menjalankan tugasnya dan fungsinya di daerah masing-masing. Yang ketiga yaitu komunikasi dan dialog. Komunikasi antara pusat dan daerah itu memiliki saluran yang terbuka, yang mana untuk menyelesaikan masalah dan membangun konsensus. Yang keempat yaitu evaluasi dan pengawasan, di mana pemerintah pusat melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lanjut, tantangan dan peluang pemerintahan era reformasi. Yang pertama tantangan. Tantangan dalam pemerintahan era reformasi meliputi korupsi, birokrasi yang rumit,
kesenjangan ekonomi dan radikalisme. Yang kedua yaitu peluang. Peluang dalam pemerintahan era reformasi meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, dan kemajuan dalam bidang teknologi dan inovasi. Jadi kesimpulannya, pemerintahan era reformasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan. Penguatan lembaga legislatif, pembentukan lembaga baru, dan reformasi birokrasi dan hukum telah membuka jalan bagi demokrasi yang lebih kuat dan pemerintahan yang lebih baik. Meskipun masih menghadapi tantangan, era reformasi memberikan peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokrasi. Baik, sekian dari saya, Amelia Utami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau pengucapan saya yang kurang jelas. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.